Selamat hari Minggu Destiny Bali. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di ibadah online minggu ini bersama saya, Lianis. Minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Mari siapkan hati Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Destiny. Saya percaya bahwa di mana saja saudara berada, saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya percaya bahwa ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan di mana saja saudara berada. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menikmati hari yang Tuhan jadikan hari ini dengan luar biasa. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian, ada mujizat di dalam pujian. Pada waktu saudara menaikkan pujianmu kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ambil waktu terbaik saudara dengan Tuhan hari ini. Biarlah saudara merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan kasih Tuhan. Percaya bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang terjadi, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memujimu, mengagungkanmu, kami meninggikan namamu. Haleluya. Biarlah seluruh bumi menyembah namamu, menaikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Hosana hanya bagi Tuhan. Hosana hanya bagi Raja. Dia yang layak disembah dan yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang layak ditinggikan dan yang layak disembah. Engkau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Katakan saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama sekali lagi katakan saat ku menyembahmu. Yes God, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja saat kami memujimu Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas
merasakan kehadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menyanyi. Yes Tuhan, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu, kami mau memandang wajah-Mu yang kudus, sampai Tuhan memalingkan wajah-Nya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lebih lembut, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Kau Tuhan yang sungguh baik. Kami percaya pada waktu kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya ada kuasa yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau membawa pujian yang terbaik kami kepada Tuhan.
Biarlah Allah semakin dipermuliakan. Biarlah seluruh bangsa tunduk dan hormat kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Yang setuju dengan saya bahwa Allah kita hebat, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yeay, Allah kita hebat. Yes God, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Ku hidup oleh anugerahnya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Saat Dia janji, Ia genapi. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Katakan kebenaran, kebenaran yang menghidupkan, menerangi setiap langkahku, menerangi setiap langkahku. Jangan engkau takut, jangan engkau takut, Dia besertamu. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Saat kita sakit, deklarasikan kesembuhan. Saat kita lemah, deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya, Allah kita Yesus namanya, amin. Ku hidup oleh anugerahnya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Saat Dia janji, Ia tepati. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Kebenaran yang menghidupkan, amin. Menerangi setiap langkahku. Jangan engkau takut, Dia besertamu. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Saat sama-sama deklarasikan. Pada saat saudara sakit, deklarasikan kesembuhan. Yes God. Deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita,
nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita baca satu ayat yang terambil dari Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas bahwa musim menabur itu tidak memandang musim. Maka kita percaya ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa berkat untuk menabur Tuhan akan sediakan. Saudara, sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat minggu pagi hari ini yang luar biasa Bapa. Terima kasih buat kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur Tuhan, kami pasti menuai di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin Bapa. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang akan memberi persembahan. Apa saja yang mereka persembahkan di dalam kerajaan-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Memberkati juga mereka yang mengembalikan perpuluhan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membukakan bagi mereka tingkat-tingkat langit Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami berdoa juga Tuhan, Engkau bukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Mereka yang sakit juga Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu akan menyertai bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bagi kita semua yang siap memberi, katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini. Mari siapkan hatimu, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama menikmati Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Sebab itu Dia Allah yang layak mendapatkan pujian dan penghormatan pada pagi hari ini. Haleluya. We worship you, Lord. Ku beri kemuliaan dan hormat
ada seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, we worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji, dan Allah yang layak disembah. Haleluya, sembah Dia, agungkan namanya. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar dan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami muliakan, Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah Allah semakin dipermuliakan, Allah semakin disanjung. Biarlah nama Tuhan semakin didengarkan oleh seluruh bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua mengatakan amin. Haleluya, shalom, selamat pagi setiap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan membawa kita sepanjang Oktober, kita sudah melalui 3 minggu. Dan khotbah daripada Pastor Ongki bicara mengenai bagaimana tetap murah hati di dalam musim yang sulit. Bermurah hati di musim yang sulit ini bukanlah sesuatu yang gampang. Saya percaya semua kita pasti mengalami ujian dan pencobaan, mengalami hal-hal di mana Tuhan menantang iman kita untuk tetap kita mengutamakan Tuhan dan bermurah hati bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum saya berkhotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami merindukan Roh Kudus dicurahkan di atas setiap jemaat-Mu. Bagi kami yang hadir di live streaming, kami di kelompok-kelompok kecil yang sudah ada, kami rindu Allah ada di sana. Allah berbicara kepada kami, memberi pewahyuan kepada setiap kami, supaya kebenaran ini masuk di dalam pikiran dan hati kami, lalu kami melakukan kebenaran ini, dan firman-Mu itu dinyatakan, dan ada terobosan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kami dan setiap jemaat-Mu. Kami mengucap syukur, kami serahkan setiap hati dan pikiran kami pagi hari ini, bawa kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa lain yang coba merongrong pikiran kami, membuat kami menjadi tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami menawan segala roh-roh orang kuat, menawan pikiran-pikiran manusia. Kami tawan di dalam nama Yesus. Biarlah pikiran kami diperbaharui oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu sepenuhnya dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan di atas setiap hati kami. Tanah hati kami dilembutkan untuk kami boleh mencerna kebenaran ini dan menerapkannya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amen. Kita akan meneruskan daripada khotbah Pastor Ongki minggu lalu. Kita akan membaca di ayat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat setiap saudara.
Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pagi hari ini saya mau memberi tema khotbah kita pagi hari ini, mengalami terobosan di musim yang sulit. Bagaimana caranya kita boleh mengalami terobosan di musim yang sulit ini? Setiap kita memiliki problem masing-masing. Setiap kita memiliki pengalaman yang susah, memiliki setiap keadaan yang buruk, keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman. Keuangan mungkin juga tidak baik. Pagi hari ini saya mau memberi kabar baik kepada setiap saudara. Mari kita mau mengalami terobosan di musim yang sulit ini. Karena pandemi masih ada. Situasi ini juga belum begitu baik. Kita ditantang supaya kita memiliki hati yang murah. Bermurah hati di musim yang sulit. Tema kita bulan ini bicara mengenai itu. Mari kita menerapkan kebenaran ini. Mari kita bergotong royong antusias karena Tuhan sedang menguji setiap kita. Di dalam 2 Korintus ayat 8 ayat 7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Mari kita mengalami terobosan, memiliki kekayaan di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana caranya supaya kita semua di Destiny ataupun saudara yang mendengarkan live streaming ini mengalami terobosan di dalam musim yang sulit ini? Pak Ongki sudah menjelaskan beberapa kebenaran firman Tuhan sepanjang 3 minggu ini. Lalu saya sudah melihat banyak di antara saudara yang sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan yang ada di Papua. Misi kita dalam tahun ini memberi bagi hamba Tuhan yang ada di Papua. Kita ditantang, kita juga punya kebutuhan. Tapi hari ini mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus menerapkan kebenaran yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama saya mau membahas bagaimana supaya saudara mengalami terobosan. Terobosan bicara mengenai melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh orang lain. Terobosan yang pertama, jika saudara ingin mengalami situasi yang baik, mengalami terobosan di musim yang sulit ini, yang pertama, mari kita memberi dengan sukacita. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua, saya bacain buat saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat yang ada di Makedonia ini adalah jemaat yang sangat miskin. Bapak sudah menjelaskan di minggu-minggu khotbah sepanjang Oktober ini mengenai jemaat yang ada di Makedonia. Mereka miskin, tanah mereka juga dihancurkan oleh perang saudara. Orang-orang ini mengalami penganiayaan yang hebat. Nah, mungkin saudara hari ini belum mengalami penganiayaan yang hebat, belum mengalami ujian dan penderitaan yang hebat, mungkin baru mengalami kekurangan, mungkin gaji saudara tidak seperti gajinya orang lain, mungkin saudara mengalami problem impact dari situasi pandemi ini, kekurangan gaji, income tidak sepadan dengan pengeluaran saudara. Pagi hari ini saya mau membawa saudara untuk melihat apa sih yang terjadi di jemaat Makedonia. Mengapa Rasul Paulus begitu antusias untuk mendorong mereka untuk menerapkan memberi dengan sukacita. Dan waktu mereka menerapkan hal ini, mereka mengalami terobosan, kaya dalam segala sesuatu. Nah, jika Anda ingin kaya di dalam segala sesuatu, kata segala sesuatu bicara mengenai everything. Anda ingin diberkati, betul? Anda ingin kaya dalam segala sesuatu, betul? Anda ingin melihat terobosan dalam hidupmu, amin? Terobosan di musim yang sulit hanya bisa dialami oleh orang-orang yang suka memberi dengan sukacita. Garis bawahi kata sukacita. Berarti pemberian yang diberikan dengan sepenuh hati, tidak sungut-sungut, melakukan dengan tulus,
ada sukacita seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Walaupun mereka dalam ujian yang berat, penderitaan, mereka memberi dengan sukacita. Di ayat 2 jelas dikatakan sukacita mereka meluap. Berarti memberi dengan enjoy, happy, because why? Because mereka tahu waktu mereka memberi, mereka akan mengalami terobosan. Memberi dengan sukacita, bukan dengan melamun, stres. Lalu saudara habis memberi ngomongin lagi yang lain-lain, bicara di belakang. Itu namanya Anda tidak memberi dengan sukacita. Jika Anda ingin mengalami terobosan di musim yang sulit, berilah dengan sukacita. Sama halnya yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Walaupun mereka diuji, ada penderitaan, mereka memberi dengan sukacita yang meluap-luap. Anda bisa bayangkan arti kata meluap-luap. Berarti mereka memberi dengan sukacita. Oh haleluya, pemberian dengan sukacita diterima oleh Allah. Sama dengan pemberian Habel dan Kain waktu di zaman perjanjian lama. Anda sudah mengetahui kebenaran ini bertubi-tubi. Bahkan kita menerima segala berkat yang datangnya dari Allah di musim sulit ini. Kalau Anda ingin melakukan dan menerima segala sesuatu lebih lagi, beri dengan sukacita. Lihat kiri kanan bilang, hey, ayo dengan sukacita, dengan hati yang benar. Kata sukacita bicara juga hatimu benar dalam memberi. Tidak komplain. Sudah diberikan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Kita mesti sukacita. Kenapa? Yang diberikan dengan sukacita itu akan kembali dengan sukacita juga bagi saudara yang sudah memberikan. Kita sudah khotbah ini ulang-ulang. Kita sudah melakukan ini ulang-ulang. Kita harus menyadari terobosan hanya bisa terjadi waktu Anda bersukacita. Waktu Anda memberi. Lihat kiri kanan. Waktu khotbah ini disampaikan, saya rindu juga hatimu bersukacita menerimanya. Mendengar dengan sukacita. Hatimu full joy. Namanya sukacita, full joy. Aku ingin memberi. Oh, this is my time. Aku mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Allah. Bukan ngomongin lagi pendetanya waktu Anda sudah memberi. Yang dengan sukacita itu harus diterapkan dengan sukacita. Sukacita di depan, sukacita di belakang. Bukan sukacita di depan, di belakangnya malah nggak sukacita, malah stres. Lalu membicarakan, apa sih? Memberi tak memberi. Itu namanya Anda nggak sukacita. Memberilah dengan sukacita. Karena yang dilakukan dengan sukacita meluap-luap, itu Anda akan melihat segala sesuatu yang Anda perlukan. Kita akan menerapkan dan mengalami kekayaan di dalam Kristus Yesus. Amen. Anda mau kaya di dalam segala sesuatu? Amen. Dalam hal iman, dalam hal perkataan, kata Rasul Paulus, dalam pengetahuan dan kesungguhan untuk membantu dalam pelayanan kasih-Mu. Di Destiny kita mendengar kebenaran ini terus-menerus. Lalu kita selalu melihat kepada yang lain. Lihatlah kepada dirimu sendiri. Mari kita bergotong royong dengan sukacita. Mendukung event ini, memberi yang terbaik bagi pekerjaan Allah. Haleluya, amin. Saya mau menutup minggu ini dengan kesukaan dari Allah. Memberi dengan sukacita itu mendatangkan berkat yang gak hanya double, tetapi thousand and ribuan kali datang dalam hidup saudara. Karena tidak ada benih yang ditanam sia-sia, amin. Satu kali saya pernah menerapkan ini. Kami dalam situasi yang mungkin kekurangan, coba untuk memberi kepada hamba Tuhan. Memberi kepada hamba Tuhan itu menyukakan hati Allah. Bukan membuat Anda sedih, Allah disukakan. Maka kita juga harus memberi dengan sukacita. Karena Allah disenangkan oleh pemberian saudara yang dilakukan dengan sukacita. Haleluya. Bukan dengan sungut-sungut. Bukan dengan komplain di belakang. Bukan juga dengan hati yang sedih.
tetapi disampaikan dengan sukacita yang meluap-luap, maka engkau akan melihat terobosan di dalam hidup saudara. Haleluya, saya begitu bernyala-nyala waktu saya membaca kebenaran ini. Saya diberkati dengan kata meluap-luap. Kok hebat ya jemaat di Makedonia ini, padahal miskin. Mungkin Anda sedang berpikir, Anda juga situasinya miskin hari ini. Mari kita menjadi sama seperti jemaat Makedonia. Mungkin keadaan kita miskin, tidak punya apa-apa, tapi waktu kita menerapkan kebenaran untuk memberi dengan sukacita, bukan karena berapa banyak yang Anda berikan, tapi hati yang meluap dengan sukacita, tidak dipandang oleh berapa banyak yang Anda berikan kepada Allah. Allah senang dengan pemberian yang bahagia, dengan sukacita yang meluap-luap. Lihat kanan dan kiri, sukacita nggak mereka mendengar khotbah ini? Kalau mukanya murung, mungkin hatinya lagi cemberut, hatinya lagi nggak suka dengan khotbah ini. Mari kita sukacita juga mendengarkan, lalu kita antusias menanam benih bagi pekerjaan Allah. Karena apa saja yang diberi tidak pernah kembali kepada orang yang tidak memberi, tetapi kembali kepada Anda yang menanam dengan sukacita. Oh, haleluya. Saya mau mentransferkan spirit ini buat saudara. Menanam benih, memberi dengan sukacita. Hatimu bahagia waktu engkau memberi. Ini yang terjadi. Kalau hatimu waktu memberi sedih, berarti hati Anda tidak bahagia. Pemberianmu tidak akan diberkati oleh Allah. Lalu kadang-kadang saudara bertanya, kok saya sudah melakukan bagian ini dan itu, kok saya masih miskin ya? Cek hidup saudara, jangan sampai pemberianmu tidak dengan sukacita. Mungkin Anda nggak bicara kepada yang lain, tapi dalam hatimu sedih, ngedumel. Ngedumel itu tahu nggak artinya? Ngomel di belakang. Apa sih dipaksa memberi? Padahal tadi itu aku nggak mau memberi loh. Habis karena bunda aja itu. Mari kita memberi dengan happiness. Oh, rejoice from the Lord coming to us. Karena apa yang ditanam dengan sukacita akan dituai juga dengan sorak-sorai. Haleluya. Amen. Yang kedua, bagaimana kita mengalami terobosan sekali lagi di dalam musim yang sulit ini. Mungkin keadaan sulit tidak pernah berhenti. Terus-menerus ada keadaan sulit. Kekurangan terus-menerus ada. Tapi ingatlah, event untuk memberi tidak ada setiap hari. Kami menantang setiap jemaat, mari gunakan waktu, karena waktu tidak pernah kembali dua kali. Anda mungkin mendengar khotbah ini hari ini, besok sudah yang lain temanya. Mari kita menggunakan waktu yang baik ini untuk berbahagia di dalam memberi. Haleluya. Walaupun kita dalam keadaan miskin sekalipun, kita meluap-luap dalam hal memberi. Hati kita dipenuhi dengan generous, hati yang suka memberi. Yang kedua, bagaimana supaya mengalami terobosan. Kata terobosan berarti gak biasa dialami. Kita mau alami, berarti kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya memberi dengan hati yang dongkol, hari ini memberi dengan hati yang bahagia. Yang kedua, memberi dengan kerelaan. Kalau saya mau membacakan di ayat yang 2 Korintus 8 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Wow, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Di dalam jemaat Makedonia, mereka bahkan melakukan apa? Memberi, berlomba-lomba untuk memberi dengan kerelaan sendiri. Bukan karena paksaan. Kalau saudara mau menggarisbawahi ayat ini, dikatakan dengan kerelaan sendiri. Haleluya. Jika ingin mengalami terobosan, terapkan kebenaran ini. Jemaat Makedonia mereka juga mengalami terobosan yang luar biasa, kaya di dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena mereka memberi dengan kerelaan. Rela hati. Tidak dipaksa-paksa, tetapi waktu mendengar firman, dengan sendiri tergerak hatinya. Rela, kata rela berarti saudara melakukan karena kesadaranmu. Karena Anda tahu apa saja yang Anda tanam pasti akan dituai. Amen. Amen. Haleluya. Mereka berlomba-lomba untuk ada dalam pelayanan kasih.
Jadi Rasul Paulus mendorong setiap jemaat yang ada di Makedonia untuk, hey, come on, semuanya berlomba-lomba untuk ada dalam event ini, misi ini. Sama sepertinya di Destiny kita berlomba-lomba membawa saudara ada dalam terobosan. Yang tidak ikut berarti Anda sedang membuat kesempatan tidak ada, karena kesempatan hanya hari ini. Anggaplah hari ini Anda akan mati dan masuk ke surga. Kalau kesempatannya hanya hari ini, tidak kembali besok. Mari gunakan waktu yang ada untuk kita peka dengan kebutuhan. Anda hari ini mungkin banyak kebutuhan. Mari kita memberi dengan kerelaan. Yang tadi dengan bahagia. Yang kedua dengan kerelaan. Wow, apa arti rela itu ya? Berarti memang sadar. Kadang-kadang kesadaran itu muncul dari apa? Dari sensitif saudara dengan Roh Kudus. Ada dua gambaran hati di dunia ini. Hati yang benar, hati yang tidak benar. Kalau hati Anda benar, maka Anda akan memberi dengan kerelaan, tanpa pamrih, tanpa omongan di belakang. Anda 100% memberi, tanpa harus mencari tahu pemberiannya itu buat apa saja ya. Itu namanya nggak rela. Kalau nggak rela lebih baik jangan dilakukan, karena Anda tidak akan mengalami terobosan di dalam situasi yang sulit ini. Karena saya mengajar murid-murid saya di Destiny, jika Anda ingin diberkati, pemberian dari Allah itu datangnya dari atas, saudara, tidak pernah datang dari bawah. Jika Anda ingin diberkati oleh Allah, mari kita belajar memberi kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang kudusnya. Rasul Paulus mengatakan di ayat yang keempat. Amen. Pemberianmu itu diterima oleh Allah. Allah disenangkan dengan sukarela, kerelaan Anda dalam hal memberi. Rasul Paulus menekankan hal ini. Jika tidak diberikan dengan kerelaan, maka sia-sialah semua pemberian saudara. Saya mendorong setiap jemaat yang mendengarkan khotbah ini pagi hari ini, mari kita dengan rela, dengan kesadaran dari dalam. Bukan karena didorong oleh pemimpin. Bukan karena, wah saya harus kayaknya terlihat seperti seolah-olah seorang pemberi. Padahal mengungkit pemberiannya. Mari kita lakukan dengan rela hati. Orang yang rela dalam memberikan pemberian dan memperhatikan pelayan-pelayannya yang kudus, mereka akan mengalami terobosan. Amen. Di ayat yang ke-7 jelas dikatakan, maka sekarang, berarti jika Anda menerapkan kebenaran ini, maka kita akan mengalami kekayaan di dalam segala sesuatu yang Anda perlukan. Kalau Anda ingin diberkati lebih banyak, mari kita menerapkan kebenaran ini. Ada banyak orang tidak suka menggunakan prinsip Alkitab ini. Mereka terus menumpuk, akhirnya mengalami kerugian, mengalami kehilangan, baru mencari Tuhan. Kalau sudah susah datang kepada Allah, lalu marah-marah kepada Allah, menyalahkan Tuhan. Padahal di dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita untuk memberi, untuk melakukan pemberian kepada hamba Allah, kita pura-pura nggak mau mendengarkan. Tidak dengan rela hati, terus memegang erat yang Anda miliki. Even menabur di musim yang sulit, tidak pernah datang 2-3 kali. Mari kita berlomba-lomba untuk menerapkan kebenaran ini. Yang memberi pasti diberkati. Amen. Lihat orang kiri kanan, masih bahagia nggak dengan khotbah ini? Masih bahagia? Senyum? Haleluya. Mari kita lihat segala sesuatu itu dengan kacamata Tuhan. Waktu kita melihat dengan kacamata Allah, akan memberi dengan kerelaan. Bukan dengan berat hati atau sungut-sungut. Betul ya? Jadi kita bersyukur karena Allah adalah segala sesuatu dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami terobosan di musim yang sulit. Yang ketiga, di ayat yang kelima jelas dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Coba Anda garis bawahi ini. Jemaat Makedonia itu mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Haleluya, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami
Saya mau menjelaskan ayat ini buat saudara. Waktu saudara ingin mengharapkan terobosan dalam musim yang sulit, mari kita memberikan sesuatu lebih banyak daripada yang diharapkan. Itu namanya kita sedang mengharapkan Allah yang menjadi sumber itu. Karena kita tahu pemberian yang banyak akan menuai yang banyak. Tidak mungkin pemberian yang sedikit menuai sedikit. Ini filosofi yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Kalau Anda menanam benih untuk satu are saja yang Anda tuai. Tidak mungkin Anda menuai untuk 1 hektar, itu gila namanya. Kalau Anda ingin menuai 1 hektar, tanamlah benih 1 hektar untuk menuai 1 hektar. Jadi, jemaat di Makedonia mereka melakukan sesuatu yang mungkin Rasul Paulus dan teman-temannya tidak mengharapkan itu, tapi mereka melakukan sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang diharapkan. Hendaklah kita seperti ini. Mencontoh apa yang jemaat Makedonia lakukan. Walaupun keadaan kita tidak kaya seperti orang lain. Kadang kita suka melihat kehidupan orang lain. Berhenti menoleh ke atas, lihat ke bawah. Supaya saudara menyadari bahwa keadaanmu hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Because of grace of God. Bukan karena kemampuan Anda sendiri. Kita mesti menyadari dari mana berkat-berkat itu datang. Minggu lalu Pak Ongki sudah menjelaskan bahwa Allah itu adalah sumbernya. Kalau Allah menjadi sumbernya, maka kita juga tidak akan takut memberi lebih banyak. Karena yang ditanam banyak akan menuai banyak. Camkan perkataan ini. Satu kali saya duduk di Cafe Kribo, lalu saya lihat padi itu begitu subur. Luas tanahnya. Lalu saya duduk dengan murid saya kasih ilustrasi ini. Lihat itu, sawah. Kamu mau menuai banyak apa menuai sedikit? Banyak, Bunda. Berarti benihnya harus banyak. Kita nggak bisa membohongi Tuhan dalam hal ini. Kita harus sadar kalau kita nggak pernah memberi, maka kita nggak akan mengalami terobosan. Tidak akan ada terobosan dalam keuanganmu juga. Karena engkau menyimpan tidak menerapkan kebenaran firman Allah. Jika Anda ingin mengalami terobosan, diberkati di musim yang sulit, haleluya, maka beri lebih banyak. Tanam benih yang banyak. Saya mendapat pewahyuan 3 ini. Sebenarnya saya mau khotbah yang lain tadi, tapi saya mendapat pewahyuan ini bahwa waktu Anda ingin mengalami terobosan, Tuhan disenangkan dengan pemberian yang dilakukan dengan sukacita, ada kerelaan, diberikan lebih banyak, more. Kalau hanya menanam sedikit-sedikit, ikit-ikit, ya Anda juga menuai ikit-ikit. Jadi Allah nggak bisa dibohongi dalam hal ini. Lalu kita sering menyalahkan Tuhan dalam kesulitan kita hari ini, kemiskinan kita hari ini. Lalu kita mulai memblame Allah dan mengatakan Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan hanya mencintai orang-orang kaya. Bukan. Karena kita mesti menyadari prinsip ini. Tabur dan tuai, yang ditanam pasti bertumbuh. Kadang-kadang kita suka terjebak menanam untuk menyenangkan manusia. Allah yang harus disenangkan di dalam pemberian saudara, bukan manusia. Saya mau mendorong setiap jemaat Tuhan. Jika Anda memberi, bukan menyenangkan saya dan Pastor Ongki, bukan menyenangkan para pemimpin saudara, tetapi kita menyenangkan Allah yang sumber berkatmu. Allah tahu siapa orangnya. Pastikan Anda adalah orangnya. Amen. Satu kali waktu kami menanam benih yang banyak, dalam roh saya melihat, coloring, bunga, bermunculan. Saya tanya Tuhan, apa maksud Tuhan ya? Ternyata pemberian yang banyak itu menyukakan hatiku, kata Allah. Aku disenangkan. Padahal yang kita berikan hamba Allah. Kalau Anda komplain dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi hambanya, Anda sedang kehilangan waktu untuk mengalami terobosan. Anda pikir yang Anda berikan itu buat manusia. Lihatlah pemberianmu adalah kepada Allah. Maka engkau akan memberi lebih banyak. Bukan karena orang itu butuh.
tetapi karena Anda butuh diberkati lebih banyak. Saya mau mendorong setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Berikan lebih banyak. Kenapa? Yang diberikan lebih banyak akan menuai banyak. Coba tos kiri kanan katakan, kalau memberi banyak menuai banyak. Mana ada filosofi memberi sedikit menuai banyak. Itu statement orang gila. Punya mimpi yang besar tapi nggak mau bangun dari tidurnya. Mari buka mata saudara. Bangun dari tidurmu. Lihat apakah Anda sudah memberi lebih banyak hari ini. Sudahkah Anda setia dengan pemberian Anda kepada Tuhan? Pemberian Anda harusnya disampaikan ke dalam rumah Allah. Kepada hambanya. Hamba yang diutus Allah itu berbeda. Waktu kami memberi persembahan yang terbaik kepada mentor kami, Tuhan disenangkan. Termasuk saudara ada hari ini karena benih yang kami tanam bagi pemimpin kami. Jadi mari kita berlomba-lomba memberi. Waktu mendengarkan firman Tuhan ini jangan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pulang tidak ada pemberian yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Mari kita menerapkan firman Allah. Mendengar dan melakukan. Karena jika Anda ingin ada terobosan, haleluya, Dia akan melakukannya. Dia Allah yang setia. Saya mau mendorong saudara untuk bersama-sama mengalami kekayaan. Yang di ayat 7 dikatakan apa saudara? Maka sekarang waktu Anda sudah memberi dengan sukacita, kerelaan hati, memberi lebih banyak daripada apa yang diharapkan, maka kamu sama seperti apa? Kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, perkataan, pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami, kata Rasul Paulus. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini bukan hanya perintah. Ini adalah kita ingin menerapkan kepedulian kita kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan sebenarnya nggak butuh uang saudara, tapi Allah menguji hati kita. Benarkah kita ini memberhalakan uang menjadi segala-galanya dalam hidup kita? Jika Anda tidak suka memberi, Anda sedang menjadikan uang itu berhala dalam hidup saudara. Karena Allah menguji hati setiap manusia. Jika Allah memegang erat milikmu, berarti Anda tidak mengandalkan dan tidak percaya bahwa terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda menyimpan benihnya, benih tidak pernah bertumbuh. Benih hanya boleh bertumbuh dan akan bertumbuh lebih banyak waktu Anda menanamnya di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saya mau menutup khotbah saya pagi hari ini. Saya percaya situasi kita bukan situasi yang baik hari ini. Mungkin ada banyak penyakit, ada banyak kesulitan. Mungkin Anda mengatakan, aku aja belum mendapatkan ini, ngapain aku memberikan sesuatu? Anda terus melihat kepada kebutuhan dirimu sendiri. Mari kita melihat kepentingan pekerjaan Tuhan. Karena kita mendengar kebenaran ini setiap minggu. Lalu kita tidak melakukan sebagian pun. Bahkan mungkin kita membiarkan kebenaran ini berlalu begitu saja. Saya mau menantang saudara pagi hari ini. Mari kita terapkan kebenaran ini. Kalau Anda memberi, mari beri lebih banyak, karena yang ditanam banyak akan dituai banyak. Ini prinsip Alkitab dan juga prinsip di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak mungkin kalau kita tidak pernah memberi lalu kita mengharapkan berkat lebih banyak. Allah hanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang Anda lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita datang kepada Allah. Kita minta Tuhan bekerja dan menjamah hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis dan lembut, bicara kepada setiap jemaat-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus yang lembut, bawa kami untuk menerapkan kebenaran ini pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang Kau rindu untuk mengambil langkah ini. Mungkin Anda selama ini ada rasa takut untuk memberi. Ada rasa khawatir untuk memberi. Jangan-jangan pemberianku membuatku miskin. Saya mau mengatakan kepada saudara pagi hari ini, apa saja yang ditanam di dalam kerajaan Allah, yang ditanam bagi pekerjaan Tuhan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apalagi ditambahkan dengan sukacita, kerelaan, dan ditanam dengan kesukaan yang datangnya dari surga.
maka pemberian saudara itu akan menyukakan hati Tuhan. Jika itu komitmenmu pagi hari ini, angkat tangan saudara di tempat duduk saudara. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, baik yang sendirian ataupun yang ada dengan family, yang ada dengan kelompok komsel, pagi hari ini mari meresponi kebenaran ini. Kalau engkau selama ini mungkin belum pernah mengambil action untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, mari kita coba menerapkan kebenaran ini. Karena Allah berjanji, Dia akan memberikan kekayaan, segala sesuatu yang kau perlukan, Dia akan menjawabnya. Ada terobosan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau hari ini lagi sakit, engkau ingin ada kesembuhan, mari tanam benih yang lebih banyak supaya Anda mengalami terobosan. Mungkin kehidupan ekonomimu tidak baik hari ini, engkau banyak tagihan, banyak tanggungan. Mari kita menerapkan kebenaran ini. Benih yang ditanam tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya mau menantang saudara, jika Anda ingin mengalami terobosan di musim yang sulit, terobosan diberkati dalam keuangan saudara, tanamlah lebih banyak di dalam pekerjaan Tuhan. Buka hatimu pagi hari ini untuk menerapkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Aku mau berdoa bagi setiap jemaat, setiap hamba-hambamu yang mengangkat tangan pagi hari ini. Kalau itu adalah saudara, saudara mau menerapkan kebenaran di dalam hidupmu. Kebenaran yang mungkin tidak dilakukan oleh orang, tidak dilakukan oleh keluarga saudara, tidak dilakukan oleh banyak orang lain. Hari ini lakukan kebenaran yang Anda rasa Anda ingin mengalami terobosannya. Tuhan, aku memberkati setiap jemaat, memberkati setiap pemimpin-pemimpin komsel, supaya mereka pun memiliki hati yang sama, suka memberi dengan sukarela, suka memberi dengan bahagia, haleluya, suka memberi lebih banyak, karena kebenaran ini akan memberkati kami. Kami rindu Tuhan, dalam bulan-bulan ini, waktu kami bermurah hati di musim yang sulit, kebenaran ini akan membawa kami mengalami terobosan dalam keuangan. Haleluya. Oh God, kami mengucapkan berkat bagi setiap jemaat-Mu. Buka mata hati setiap kami, supaya kami boleh melangkah satu kali ke depan, melangkah maju untuk menerapkan kebenaran ini Tuhan. Korabaya sekeamu, hayahiarayamu, korayaralaba shandaralambu. Bawa kami untuk ada di dalam kebenaran-Mu pagi hari ini. Tidak ada yang terlewatkan satupun. Kami mendengar kebenaran ini dan kami pun mau melakukannya Tuhan. Pakai setiap kami supaya kami berani melangkah untuk mengalami terobosan di musim yang sulit dalam keuangan kami. Yang sakit juga disembuhkan, yang mengalami kekurangan akan mengalami kelimpahan waktu mereka menerapkan kebenaran ini. Aku mengucapkan, tidak hanya double porsi datang dalam hidupmu, melainkan ratusan ribuan porsi datang waktu engkau menerapkan kebenaran yang Tuhan ingin kita lakukan. Terima kasih karena jemaat di Makedonia menjadi contoh bagi kami jemaat Destiny. Tuhan tolong supaya kami mendengar dan melakukan kebenaran ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini. Terpuji nama-Mu. Kami ingin ada di dalam bagian ini. Haleluya. Bagian mengalami terobosan, mengalami income yang double, thousand, lebih daripada yang kami harapkan. Itu yang Engkau akan kerjakan pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Biarlah setiap jemaat yang ada di Destiny, mereka memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Memberi lebih banyak karena kami juga mau melihat yang banyak terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Menutup ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kesukaan yang besar ada di hati masing-masing jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, menaruh kesukaan yang paling besar di hati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi pelakunya. Kami rindu mengalami terobosan. Kami rindu kamilah orangnya yang Tuhan pilih mengalami terobosan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen and amen.
Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi semua anggota komsel yang beribadah, jemaat-jemaat yang beribadah sendiri. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, happy, selamat berbahagia, bersukacita bersama keluarga yang Anda cintai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Bagi Anda yang sudah berdoa bersama dengan para pemimpin, yang berdoa di kamar sendirian, mari kita angkat tangan,
Di hadapan Tuhan kita mau menerima berkat daripada Allah, sumber segala sesuatu yang Anda harap-harapkan. Mari mengangkat tangan saudara. Haleluya. Ho ramaya sekeara laba shandai. Tuhan, aku memberkati setiap jemaat-Mu, setiap murid kami, setiap keluarga-keluarga yang beribadah pagi hari ini. Sinar kemuliaan dan terang Kristus menyinari mereka. Apa saja yang mereka sentuh dengan tangan mereka dibuat berhasil. Pekerjaan mereka dibuat berhasil. Tuhan, Engkau melihat pemberian mereka di dalam misi pekerjaan Allah di Destiny. Dan juga persembahan-persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan syukur yang mereka berikan kepada Allah. Aku memberkati tangan-tangan yang sudah memberi bagi pekerjaan Allah di dalam ibadah kami. Kami rindu, kami adalah orangnya yang Engkau pakai untuk memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, memberi lebih banyak karena kami ingin diberkati lebih banyak. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkat ini menyertai jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini. Sumber segala-gala berkat kami adalah Tuhan. Biarlah Engkau menjadi nakoda, menjadi Allah yang memberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Berkat kesehatan, sukacita, penyembuhan, keuangan yang lebih baik kami terima pagi hari ini. Pemulihan keluarga, kehidupan yang harmonis bagi yang berumah tangga. Kami melepaskan kehidupan yang harmonis bagi-Mu. Yang hidupnya dalam keadaan kemiskinan, biarlah melalui khotbah ini mereka berani memberi sehingga mereka boleh mengalami terobosan dalam keuangan. Kami melepaskan keberanian iman kepada setiap jemaat-jemaat kami yang mungkin pagi hari ini sama seperti jemaat Makedonia, mereka miskin secara jasmani. Biarlah mereka juga berani berjuang untuk memberi bagi pekerjaan Allah yang ada di Destiny dan juga yang ada di Papua. Kami rindu ini Engkau kerjakan. Kami menerima berkat tidak hanya double porsi, tetapi ratusan kali lipat mengalir di atas setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Kami menutup ibadah kami pagi ini dengan sukacita dan dengan blessing yang double Tuhan kirimkan bagi kami di dalam nama Yesus. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Yesus. Semua yang mengatakan dan menerima berkat ini mengatakan amin and amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Dan sesuai dengan tema kita, bermurah hati di musim yang sulit, maka kita akan memberikan persembahan kedua untuk misi. Persembahan misi ini kita akan berikan kepada Pak Pendeta Ishak yang melayani di Papua. Semoga persembahan misi ini membawa nama Tuhan dipermuliakan di Papua. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami akan memberi persembahan kedua untuk visi Tuhan. Biarlah persembahan misi ini membawa nama-Mu dipermuliakan di Papua Tuhan. Banyak orang-orang di Papua yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya mereka menerima Engkau Tuhan, tetapi mereka memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Sehingga banyak orang-orang Papua mengalami terobosan dalam berbagai hal Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang mengambil bagian dalam persembahan misi ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati keuangan mereka, memberkati segala usaha mereka Tuhan, memberkati rumah tangga, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pastinya saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama.
mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming di Destiny Bali, Better Together. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti ibadah live streaming di Destiny Bali. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan syukur, kami ucapkan terima kasih. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny News bersama kami. Saya Penina Dan saya Lianis. Welcome Oktober. Tema kita di bulan ini adalah murah hati di musim sulit. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah Destiny Bali. Teruslah terhubung di dalam kebersamaan kita di ibadah live streaming dan live group. Bulan penuh berkat. Di akhir bulan September, Destiny menabur di musim sulit dengan membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Kami juga mengajak seluruh jemaat untuk menjadi bagian di dalam menabur di musim sulit di edisi selanjutnya. Supaya genaplah arti kebersamaan kita dengan tema Better Together. Mari kita bergandengan tangan melalui musim sulit ini di masa pandemi bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berkontribusi dalam menabur di musim sulit. Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat double porsi bagi saudara. Setiap jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami. Di kelompok sel, kita akan bertumbuh bersama. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, silakan menghubungi para pemimpin tersebut. Hubungi sekretariat gereja bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan kelas pranikah. Berikut kegiatan Destiny sepekan. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai Sabtu. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi online. Leadership training setiap hari Senin. Sekian Destiny News Oktober.
Saya Penina. Saya Lianis. Pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.